Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebenarnya melanjutkan dari yang disampaikan oleh Miss Mary. Di sini kita berbicara tentang konsep pemikiran KHD. Kenapa KHD? Tadi sudah dijelaskan kenapa. Karena memang dia Bapak Pendidikan Nasional. Kenapa itu diambil? Memang pemikiran-pemikirannya KHD ini dapat kita implementasikan dalam proses pendidikan kita di Indonesia, seperti itu. Dia orang Indonesia, dia tahu budaya Indonesia, dan ini dicoba kembangkan di Indonesia. Nah, pada tanggal 2 Mei itu, kenapa itu disebut dengan Hari Pendidikan? Karena itu adalah hari lahirnya Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Tadi menyambung yang disampaikan oleh Miss Mary, kita berbicara tentang budi pekerti. Ini adalah hal terpenting yang harus kita kembangkan dan kemukakan kepada anak. Kenapa? Tanpa budi pekerti seorang anak tidak akan bisa menghargai. Tanpa budi pekerti seorang anak tidak akan peduli. Di sini ketika kita melihat konsep KHD itu sendiri, budi pekerti atau watak atau karakter itu adalah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Nah, konsep ini budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, di sana ada olah pikir, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Kita tidak akan terlepas dari ini. Seorang guru akan bagaimana dia mengolah pikir dengan adanya cipta, adanya karsa, dan adanya karya yang dihasilkan oleh siswa tersebut. Kemudian tempat kita tidak bisa menafikan ini. Tempat berkembangnya budi pekerti itu Bapak Ibu adalah rumah. Rumah adalah madrasah pertama yang diberikan kepada anak, dan ini kita tidak bisa melihat sebelah mata. Kenapa? Kita misalnya di SMA ini, kita bertemu dengan siswa-siswi yang mereka sudah dibesarkan puluhan tahun oleh orang tuanya di rumah. Bagaimana lingkungan rumah, pola asuh di rumah, ini akan mempengaruhi karakter seseorang. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru? Kita juga tidak bisa mengatakan bahwasanya ya anak itu seperti itu karena memang rumahnya mungkin tidak bagus. Kita juga tidak bisa menjamin bahwasanya pola asuh di rumah mereka tidak baik. Kenapa? Karena saya yakin Bapak Ibu di sini memiliki anak dengan pola asuh yang berbeda. Saya mungkin berbeda dengan anak saya, Bapak Ibu juga seperti itu. Kondisi ini akan membentuk watak. Watak itu muncul dalam bentuk karakter dan kebiasaan sehari-hari. Kita mungkin cenderung ekstrovert kepada anak, cenderung overprotective kepada anak. Nah, ini muncul di sekolah. Dia berperilaku kepada guru berdasarkan pembiasaan-pembiasaan di rumah. Kita sebagai guru yang sudah mendapatkan produk jadi di anak ini, dia sudah hadir di sekolah dengan umur yang sudah belasan tahun. Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa melakukan yang tadi disampaikan oleh Miss Mary, pembiasaan dan keteladanan. Seorang guru pada dasarnya adalah orang yang mampu memberikan teladan dengan baik. Teladan dalam bentuk sikap, kata-kata, dan perbuatan. Ini penting. Kenapa demikian? Karena cara berjalan seorang guru, cara berpakaian seorang guru, tutur kata seorang guru sangat menjadi daya tarik tersendiri bagi seorang siswa. Saya Bapak Ibu terkadang gini, ada pernah melakukan survei cepat kepada siswa. Bagaimana dengan Ibu A, bagaimana dengan Ibu B? Ternyata mereka memiliki penilaian pribadi-pribadi tentang seorang guru. Dan ini muncul dari apa yang kita lakukan secara berulang kepada mereka. Ibu itu kalau hadir selalu gini-gini Bu. Kalau di kelas seperti ini. Artinya kita sudah dilabel oleh seorang siswa berdasarkan karakter yang kita munculkan. Itu juga yang akan terjadi kepada siswa. Bagaimana kita menghadapi dia kalau kita sudah memikirkan bahwasanya ini anaknya raja terlambat. Kita akan susah menghapus itu dalam pikiran kita.
kita akan susah mengatakan bahwasanya ini anaknya mungkin ada persoalan lain yang menyebabkan dia datang terlambat ke sekolah. Oke, ini sudah disampaikan Miss Mary tadi. Benar, kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madia Mangunkarso, dan yang lebih kita kenal hari ini adalah Tut Wuri Handayani. Guru adalah motivator. Ketika dia berada di depan, dia memberi contoh. Ini saya loh nak, gitu. Kemudian ketika dia berada di tengah, dia akan memberikan semangat. Dia tidak akan pernah kasus bullying, kasus guru membentak siswa, kasus ini tidak akan terjadi ketika nilai-nilai ini ada pada diri seorang guru. Kemudian ketika dia berada di belakang, dia selalu memberikan dorongan. Inti pemikiran KHD ini adalah perubahan budi pekerti. Lagi-lagi bahwasanya bukan kognitif saja yang harus diisi dari seorang anak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pintar pun dia secara akademik, hebat pun dia dalam menjawab pertanyaan, matematika 100, fisika hebat, kimia luar biasa. Secara budi pekerti, dia tidak menghargai guru, tidak menyenangi teman-temannya, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya gini, kau yang ada Minang dengan adat Basandi Saraknya, dia lebih kepada karakter yang lebih menekankan kepada sunnah Al-Quran dan hadis. Di sini tentunya seorang guru yang menjadi panutan tadi, bagaimana dia mengimplementasikan Al-Quran dan hadis itu dalam kesehariannya. Belum lagi kalau dia memang yakin adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah itu pakaiannya seperti apa, tutur katanya bagaimana, kemudian tingkah lakunya sebagai seorang guru seperti apa, baik di dalam maupun di luar institusi pastinya. Kemudian kodrat zaman, ini juga sudah disinggung tadi. Kita adalah berada pada generasi milenial yang akan menghadapi 4.0. Di sana teknologi sangat luar biasa sekali. Ini seorang guru tidak bisa hanya saya tidak melek IT, saya tidak menguasai ini, tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena akses mereka jauh lebih dari kita. Nah, kodrat ini harus memperhatikan keberagaman siswa. Kita mengetahui Bapak Ibu, kita mungkin ada 1 atau 2 anak di rumah, yang keduanya pasti berbeda. Jangankan seperti itu, anak kembar yang mereka sama lahir hanya beberapa menit, memiliki 2 perbedaan dalam polanya. Nah, ini siswa yang ayah bundanya berbeda, kakek neneknya kita tidak saling mengenal gitu. Bagaimana kita akan memperlakukan sama 30 orang anak dalam kelas itu dengan konsep yang sama, sementara si A dengan audio visualnya, si B dengan kinestetiknya, dan si C dengan visualnya. Kemudian kita buat pola, kita mengajar dengan pola monoton. Kita anggap bahwasanya si A, si B, si C ini paham dengan kita. Nah, pola-pola ini Bapak Ibu perlu kita introspeksi lagi, bahwasanya anak kita saja yang di rumah kita samakan, mereka protes. Apalagi siswa-siswa kita yang mereka ada 36 orang, 30 orang dalam kelas, dengan berbagai gaya belajar yang dimilikinya, dengan berbagai latar belakang pola asuh yang ada, kita samakan prosesnya. Nah, ini perlu kita introspeksi. Nah, sekarang pembentukan nilai diri. Guru merupakan teladan bagi peserta didiknya. Guru adalah orang yang berpeluang besar untuk menjadikan muridnya menjadi orang besar melalui keteladanan yang dilakukannya. Kita sebagai seorang guru, kebahagiaan terbesar adalah melihat siswa kita lulus, berhasil di masa depannya. Kita tidak mengharapkan apa-apa. Bu, ini saya sudah berhasil bawa ini. Tidak pernah seorang guru mendapatkan itu. Bahkan kita juga melihat bahwasanya anak-anak yang secara kognitif dia lebih dari teman-temannya, ketika tamat dari SMA dia lupa dengan kita. Tapi
Secara emosional dia pintar sebenarnya. Secara kognitif membuat hati kita diaduk-aduk. Remedi kepanjangan saja. Akhirnya ketika dia tamat dari sekolah kita, Bapak Ibu, dia langsung mencium tangan kita di mana saja bertemu. Dia langsung mengatakan, Ibu, ada yang bisa kami bantu. Ini adalah budi pekerti tadi. Artinya keberagaman itu perlu kita siasati, Bapak Ibu. Secara kognitif, apa yang perlu dikembangkan? Emosionalnya. Secara emosional, apa yang perlu dikembangkan? Olah pikirnya. Supaya menjadi satu kesatuan. Kemudian, kita tidak boleh lupa. Secara kognitif, secara emosional, ada spiritual di dalamnya, Bapak Ibu. Otak kita, kalau hanya kognitif dan emosional saja, dia lost control. Nah, konsepnya ketika dia memahami aturan ketuhanan, ada ketuhanan, keagamaan di dalamnya, ada yang mengontrol dia. Ketika saya tidak akan menyapa Bu Dewi, dia guru saya menghargai dia. Akan ada seperti itu yang ada dalam pikiran anak ketika spiritual ini kita kembangkan. Makanya sangat luar biasa sekali ketika kita membersamai mereka dalam sholat zuhur berjamaah, muhadarah bersama, atau kegiatan-kegiatan agama lainnya, atau terintegrasi dengan RPP yang Bapak Ibu miliki. Contohnya ketika dalam proses di kelas kita menyampaikan misi-misi ini. Oke, Bapak Ibu, kita sering mengeluh dengan kenapa anak ini seperti ini. Ini adalah diagram identitas gunung S. Kami menggambarkan seperti ini. Dalam psikologinya, ini bagian bawah ini adalah hal-hal yang tidak terlihat. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, 88% hal-hal itu tidak terlihat. Tidak terlihat sama sekali yang dilakukan oleh anak. Yang nampaknya hanya 12%. 12% inilah yang nampak dalam bentuk perilaku sehari-hari. Kita sering melihat bahwasanya anak ini penjawab gitu. Anak ini suka membantah seperti itu. Itu muncul karena pola pikirnya yang disebabkan oleh pola asuh. Kepercayaannya. Dia mungkin mempercayai dengan bahasa keras itu, dia dibesarkan seperti itu tidak masalah. Sementara kita di sekolah masalah. Kemudian ada nilai-nilai. Nilai-nilai ini yang harus didapatkan anak dari rumah. Nah, kita kalau dari rumah kita tentu tidak bisa memastikan anak mendapatkan nilai-nilai positif karena itu tanggung jawab orang tua dan kita tidak bisa melacak sampai ke sana. Di sini yang perlu kita lakukan adalah pengkondisian atau pembiasaan, Bapak Ibu. Pengkondisian atau pembiasaan ini yang pertama, lakukan keteladanan yang konsisten. Hari ini misalnya kita mau mengajak anak sholat, besoknya jangan kita yang tidak sholat di musola. Kemudian yang kedua, ada sistem atau aturan yang konsisten. Jika hari ini tidak sholat itu anak misalnya ada sanksi, besoknya juga seperti itu. Jangan ada hari ini sanksi, besok bolong, besoknya sanksi lagi, kan akan berbahaya ya. Patak kemarin saya tidak ini Bu, saya tidak dihukum loh Bu, si A tidak dihukum loh Bu. Ini yang sering terjadi. Kenapa karakter tidak terbentuk dengan baik? Ya, ini yang gagal kita lakukan. Adanya keteladanan yang konsisten, sistem aturan yang konsisten, ini perlu dilakukan untuk pembiasaan perilaku karakter yang positif. Ini semua dipengaruhi oleh lingkungan, Bapak Ibu. Kita adalah lingkungan dari siswa kita. Kita upayakan lingkungan itu positif supaya dapatlah karakter yang positif. Ini luar biasa sekali. Kita sering mengomentari hanya yang 12%-nya. Kita lupa ada 88% hal yang menyebabkan seseorang berperilaku. Ini tidak hanya kepada siswa, bisa dibawakan kepada diri sendiri. Saya dari latar belakang gagal mulai dari nol. Ya, itu Steven-nya. Steven itu cara kerja otak. Bagaimana otak bisa mengambil perintah dengan baik ketika sudah dilakukan pembiasaan 3000 hari. Kemudian kalau dari segi psikologi yang lain 9 bulan.
Dan ini juga intisari dari guru penggerak. Kenapa harus tamat 9 bulan? Saya pikir untuk pembiasaan itu tidak mudah. Jadi Bapak Ibu, kita punya kesempatan untuk mengubah karakter siswa kita. Ada waktu 3 tahun yang diberikan orang tua kepada kita untuk melakukan ini. Keteladanan yang konsisten, sistem atau aturan yang konsisten. Ini bisa mengubah, mendongkrak perilaku yang 12% kelihatan tadi menjadi lebih baik. Oke. Ayo. Nah, sebelum kita setelah tadi kita berbicara tentang karakter Bapak Ibu, kita sedikit melihat cara kerja otak. Otak ini yang akan mempengaruhi karakter gitu. Ini adalah sel-sel otak. Kalau nanti sel-sel otak kita itu luar biasa ya Bapak Ibu. Kalau kita terpesona dengan komputer Pentium yang terbaru hari ini, semua data dia simpan. Ketika kita butuh tinggal dicari, otak kita lebih hebat dari itu desainnya. Kenapa? Karena ada batang otak yang disiapkan oleh Allah, ada sistem limbik, ada otak berpikir. Nah, ketika Bapak Ibu, anak kita misalnya membantah, berarti batang otaknya aktif loh, bergerak dia untuk kelangsungan hidup saja. Semuanya bagi dia ancaman. Ketika dia ditegur itu ancaman, ketika dia dimarahi itu ancaman, akhirnya langsung keluar. Kalau kita kembali kepada diagram yang tadi, itu adalah karakter yang muncul dari pembiasaannya gitu. Kemudian sistem limbik. Sistem limbik ini terletak di bagian dalam otak, sehingga dapat mengambil alih kendali seseorang, sifatnya emosional. Kalau kita menggambarkan otak seperti ini, dia bagian dalam sekali Bapak Ibu. Bagian emosi inilah yang perlu kita raba. Kenapa? Karena di sini kendalinya. Bagian pusat paling dalam ini, ketika seorang guru bisa meraba bagian emosional ini, seorang anak akan lebih santun, akan lebih peduli. Cuma ini tidak mudah. Kembali lagi kepada pembiasaan yang tadi. Ya, kemudian ketika sistem limbik aktif Bapak Ibu, mampu dia berpikir dengan neokorteknya, sehingga di sanalah ada pikir yang disampaikan Pak Asricun kemarin, ada metakognitif, ada kritis, ada strategis. Nah, semuanya terkait seperti itu gitu. Oke, kita masuk. Kita lanjut setelah kita memahami tentang beberapa hal tadi, bahwasanya oke, kalau gitu kita diskusi dulu untuk ini, karena ini sudah sampai modul 1.3-nya Bapak Ibu. Pertanyaan dulu Pak. Ya, silakan. Kalau ada yang ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Silakan Bapak Ibu. Cuma kembali lagi tadi, kami tua semalam. Jadi ketika tidak ada sesuatu hal yang mungkin bisa kita diskusikan bersama dan kita cari solusinya bersama, mungkin kita nanti akan kembalinya ke Gapset juga sebagai pengajar praktek gitu. Ya, silakan Bu Ezi. Silakan Bu Ezi. Takutnya nanti tidak kedengaran sama Pak John dan kawan-kawan di belakang. Ya, dan yang merekam pun tidak ada di sekitar. Baik, sebenarnya dari penyampaian Bu Mary, Miss Mary, sama Bu Tisna, dari awal tadi begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di otak saya. Tapi karena dilarang tadi mengerinyut. Otak apa namanya tadi Bu Tisna? Ada teguran ya. Otak limbik. Otak limbik saya terkerinyut sedikit. Tapi saya tingkatkan lagi supaya tidak berkerinyut. Nah, andaikan kita tahu begitu kompleksnya ya menghadapi siswa
Mungkin dulu saya memilih jurusan Bu Tisna itu lah. Ya. Bimbingan konseling. Jadi Bu Tisna itu beruntung sekali jadi guru. Karena ilmu-ilmu yang Bu Tisna timba selama ini itu memang mendukung ya untuk bagaimana kepada siswa apalagi kepada anak. Yang mana itu gambar limbik-limbik tadi itu sudah kita lakukan kepada anak kita. Iya. Itu kita makanya Bu Tisna ini nggak mau membentak gitu kan, karena dia sudah tahu ilmunya, ya kan? Kalau kita selama ini kita dari latar belakang keluarga yang bapak agak strict, bukan agak ya, strict, disiplin sekali, sehingga orang mengatakan saya anak seorang angkatan, padahal tidak. Bapak saya biasa-biasa saja, tapi sangat disiplin. Sampai semuanya lah, makanya sampai sekarang saya meniru bapak saya, semua benda-benda harus berada di sekitar saya. Apa yang dibutuhkan ada dalam loji saya ini. Tapi kalau pinjam 1000 kali sehari boleh, tapi kembalikan. Nah itulah, sehingga kawan saya di sebelah dia agak takut-takut juga dengan saya. Mana gunting saya, mana apa saya, semuanya saya minta lagi. Kertas saja hilang, panik saya. Itulah, itu kan. Makanya dibilang dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda kan. Oh ya, kemudian kita juga dididik dulu oleh guru yang paradigmanya itu menyamakan perlakuan. Ya kan? Semua kita diperlakukan, ada yang yang semua nama hewan di kebun binatang ada panggilannya kepada kita kan. Sampai kita kuliah, weh barok, kamu kabau, apa yang kamu katakan. Itulah yang tersimpan, terekam di kepala kita. Kita dibesarkan, diberikan dengan aturan-aturan yang seperti itu. Itu zaman kalam, ya kan? Sekarang kita sudah ke zaman yang terang. Ki Hajar Dewantara, itu dia sayap-sayap Ki Hajar Dewantara yang berdua di depan itu. Ini ada bapak kita juga, Bapak Jamal, adik Ki Hajar Dewantara. Terus itulah tidak bisa kita pungkiri dalam kita memberikan aturan, dalam kita mendidik siswa dan anak kita di rumah, memang tidak bisa kita bohongi. Masih paradigma lama itu yang notabene yang kita lakukan, yang kita berikan ke anak-anak kita. Nah sekarang kita diminta untuk memahami karakter. Siswa yang 36 atau 30 orang itu tidak boleh diperlakukan sama. Harus berbeda, harus kita pahami. Ini diperlakukan seperti ini anaknya nggak boleh nggak boleh. Ada yang nggak boleh disanjung juga anak kita. Nggak boleh dipuji. Kalau dipuji ngerinyut limbiknya. Lari limbiknya. Nah, jadi Bu Tisna, nampaknya sekarang kita sebagai guru memang cenderung mengalah begitu kepada siswa, mengalahkan segala keegoan kita, memberikan segala kelembutan kita. Karena tadi takutnya kita itu melapor siswa kepada Bu Tisna di ruangannya kan, Bu Ezi itu sedikit-sedikit ini, alhamdulillah gola Bu Ezi. Tapi lu tadonga sampai gini apa ya gelar Bu Ezi. Bu Tisna nggak mau membocorkan, tapi cari tahu yuk gelar kita masing-masing. Jadi anak itu membocorkan kekurangan kita kepada Bu Tisna ternyata, saudara-saudara. Ibu-ibu, tapi itulah kami dengan segala kelemahan kami, ini beruntung sekali hari ini mendapatkan ilmu ini kan. Tentu kami tidak mau berada dalam kegelapan itu. Kami juga mau terang, Bu Tisna dan Bu Mary. Untuk itu terangilah kami. Nah ini gerak kalau kami. Jadi ini bagaimana cara kami untuk menghilangkan keegoan ini, mengalah kepada siswa, memberikan kenyamanan. Tapi kenyamanan yang kami berikan itu memberikan peluang kepada siswa untuk meremehkan kita, para guru-guru di sekolah ini. Jadi bagaimana ya, setuju ya ibu-ibu? Apakah memang itu yang diminta oleh pemerintah zaman sekarang? Murid bisa bermain
di bawah kelemahan kelembutan kami para guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan yang sangat panjang Bu Ezi, bahkan lebih panjang mungkin dari narasumbernya. Terima kasih. Sebetulnya bukan PR-nya Bu Ezi aja, tapi juga PR kita bersama. Seperti yang tadi, karena untuk penerapan ini butuh latihan yang sangat luar biasa bagi diri kita sendiri. Tapi intinya adalah refleksi diri. Ketika kita sudah sadar dengan konsep ini, kita bisa mengukur diri. Tengok lagi ke belakang, hal-hal apa yang kita udah salah lakukan. Mungkin kontrol emosi itu butuh latihan ya, sangat besar, karena seperti apa yang dibilang dari materi yang disampaikan oleh Bu Tisna tadi, karakter itu tumbuh dari pola yang sudah bertahun-tahun dan itu sudah menetap dengan kebiasaan kita. Merubah pola itu kita juga butuh waktu. Jadi tidak mungkin setelah selesai memahami materi ini dan besok kita langsung berubah. Artinya apa? Kita juga perlu membiasakan, mempolakan. Tapi yang paling pentingnya seperti apa? Ketika kita sudah mau terpancing emosi, kita balik lagi. Kenapa? Anak ini berbeda loh. Kita tidak bisa memperlakukan sama. Artinya perlahan, jujur, di awal mengenal materi ini rasanya ada muncul tanda Mission Impossible. Ada langsung muncul quotation-nya di kepala, Mission Impossible. Kenapa Mission Impossible? Rasanya susah. Kita satu orang loh, anak yang akan kita hadapi adalah ratusan orang. Minimal kita satu orang dengan 24 jam itu menghadapi lebih dari 200 orang. 200 orang. Terbayang rasanya bintang-bintang di kepala, bagaimana harus menahan ego, harus memenuhi semua kebutuhan anak. Tapi yakinlah Bu Ezi, pada tahapan awal itu yang akan terjadi. Pada tahapan awal ketika baru memahami ini, lebih-lebih dengan adanya sebuah filosofi sebuah ikon dari sekolah penggerak itu menghamba pada anak yang sangat kontroversi. Artinya kita menghamba pada murid. Kan itu istilah dari sekolah penggerak. Yang ini sangat memunculkan dua hal yang sangat berbeda. Artinya dua hal yang sangat banyak langsung muncul. Kenapa harus menghamba? Kata-kata menghamba bisa kita pakaikan kepada Tuhan. Ini yang muncul pertama. Cuma ketika kita analogikan ke arah yang positif, kita larikan ke arah yang positif, kita bisa paham. Artinya pola yang akan kita terapkan, patronnya adalah anak. Artinya metode yang kita terapkan di dalam kelas, artinya kita harus menengok lagi bagaimana cara belajar anak. Seperti yang Betisna sebut, ada cara visual, audio visual, juga kinestetik. Artinya mungkin di pertemuan pertama yang kita dominasi di anak di kelas, kita harus tahu. Artinya variasi tindakan harus kita lakukan. Ketika kita sudah bawa sesuatu ke dalam kelas dengan pola yang seperti ini, perlahan-lahan, kalau biasanya tingkat emosi kita 70%, paling tidak untuk berikutnya menurun 69%. Untuk berikutnya menurun lagi 68%. Apakah harus total berubah keseluruhannya? Rasanya sulit. Makanya kita harus perlahan-lahan dan penuh kesabaran, itu harus berubah. Itu harus, ini yang harus kita tekankan. Jadi mungkin itu tambahan dari saya, atau bisa tambahan dari Bu Ed. Terima kasih Miss. Sebenarnya gini, tadi saya sudah mengalas bahwasannya pola kebiasaan itu luar biasa sulitnya. Latar belakang Miss tadi hampir sama saya dengan saya. Saya dari keluarga yang overprotective, sampai saya kuliah itu kemana-mana ditemani oleh kakak laki-laki saya, sehingga tidak diberikan kesempatan untuk bergaul dengan lawan jenis. Itu saking takutnya kakak udah kepada saya gitu. Kemudian ini pola-pola itu tidak bisa kita nafikan, apalagi sebagai seorang guru. Guru kita sudah umur 30-an, 40-an, bahkan 50 tahunan gitu. Dan itu sudah melekat menjadi karakter kita. Saya sebulan lagi 50. Seperti yang disampaikan Miss Ferry tadi, ini tidak mutlak harus setelah sosialisasi guru SMA 1 Kecamatan Payakumbuh semuanya menjadi lunak. Nah, tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Saya pribadi boleh ditanya kepada Bu Zora dan Bu Ririn, pernah teriak kepada anak, pernah marah, pernah menunjuk anak dengan marahnya. Kenapa? Karena saya pikir marah juga alat pendidikan. Marah adalah alat pendidikan. Dalam Al-Quran tidak sedikit la yang disampaikan dalam Al-Quran. Berarti jangan.
Anak harus tahu batasan mana yang boleh, mana yang tidak. Kadangkala cara penyampaian kita harus lunak, kadangkala cara penyampaian kita harus lebih keras, Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang tadi, anak dibesarkan oleh lingkungan yang kita tidak tahu sampai bagaimana akar-akarnya. Kalau kita lihat guru kalau misalnya saya berkapasitas misalnya mampu memahami anak secara utuh, semua anak akan bisa saya pahami, dan mereka semua mungkin akan bisa memahami saya dan guru-guru di sini. Sayangnya kita tidak bisa memahami anak secara utuh karena keterbatasan kita. Nah, kalau dari ada instruktur dulu ya, Miss, di suatu sekolah, dia tahu dari anaknya dari A sampai Z, Bapak Ibu, apa kerja ayahnya, di mana ayahnya kerja, bagaimana ibunya, seperti apa kondisi rumahnya, bagaimana ekonominya, bagaimana semuanya diketahui oleh guru tersebut. Nah, ketika kalau bangsa Pak Zahwan dulu saya ingat, ketika kita mengetahui semua aib anak itu patuh kepada kita gitu. Kenapa? Karena dia merasa emosional saya dekat loh dengan ibu ini, dia tahu loh dengan saya gitu. Ini perlu kita lakukan pembiasaan. Balik lagi kepada diri kita tentunya bukan orang yang sempurna. Kenapa? Karena kita ada dibesarkan tadi dari lingkungan yang luar biasa latar belakangnya seperti itu. Ayah saya, ibu saya keduanya bukan pegawai negeri, keduanya adalah petani, Bapak Ibu, yang pergi pagi hilang sore. Kemudian saya harus menggapai ilmu ini sendiri bersama kakak-kakak saya. Tidak didampingi belajar seperti saya mendampingi anak saya hari ini. Jadi cara seperti itu tentu tidak bisa saya pertahankan hari ini. Kita alhamdulillah hari ini sangat mudah mencari situs-situs parenting, belajar mandiri, dan ini perlu kita lakukan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang dua anak kita di rumah, yang satu introvert, yang satu ekstrovert, pusing. Apalagi 30 yang kita hadapi. Dilarang di sini bercerita, di sana dia bergunjing. Dilarang di sini, di sana dia tertawa. Nah, ini terkadang kita gini. Saya sering bilang sama anak, perhatikan ibu butuh perhatian seperti itu. Dan ternyata satu pola saja membuat mereka bosan. Di sini penggabungan pola-pola pembelajaran, strategi-strategi pembelajaran itu perlu dilakukan. Nanti melalui Pak Jamal kita minta pelatihan-pelatihan strategi yang lebih banyak lagi supaya ini lebih membantu kita untuk lebih memahami tentang siswa itu, Bapak Ibu. Jadi untuk kedepannya supaya tidak terjadi yang tadi kita dianggap sekolah kita sudah sekolah penggerak, guru tidak akan marah, kan seperti itu. Supaya tidak terjadi seperti itu, kita nanti melalui budaya positif akan mencoba menambah wawasan kita tentang bagaimana keyakinan kelas, bagaimana segitiga restitusi, bagaimana teori kontrol, dan kebutuhan-kebutuhan dasar anak itu seperti apa. Kami akan melanjutkan materinya ke sana, karena ini akan membantu kita untuk memahami siswa. Demikian Bapak Ibu. Ya, lanjutkan dulu. Terima kasih. Lanjut saja teman-teman waktu ya Bapak Ibu. Terkesannya dengan slide yang terakhir. Apa yang Bapak paradigma? Budaya positif. Yang tadi? Enggak. Ini belum ini. Dan nampak. Baik, terima kasih. Kalau belum ini terbaca. Ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Mary dan Ibu Tis, ini sangat membuka wawasan kita bersama bagaimana pendidikan kita masa yang akan datang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siswa dan zaman. Yang disampaikan oleh Bu Ezi juga itu adalah pengalaman kita bersama, itu adalah hal nyata yang akan kita perbaiki. Mudah-mudahan dengan kita bersamai ini bisa kita laksanakan secara bersama. Walaupun materi ini belum tersampaikan, cuma terbaca tadi, ini ubahlah paradigma. Pernah juga dibaca sebuah buku bagaimana cara mengubah paradigma.
Bapak Ibu semua, ini berkaitan dengan mengubah paradigma. Mudah-mudahan ini sama dengan yang disampaikan oleh Bu Tis. Bagaimana cara merubah paradigma? Pernah seseorang bersama seorang bapak di atas mobil, di atas kapal. Sekapal dengan seorang bapak juga yang mempunyai anak 5. Bapak yang punya anak 5 ini itu membiarkan saja anak beliau beraktivitas sesukanya. Ada yang manjat ke tepi pagarnya kapal, ada yang hidup matikan TV yang sedang ditonton orang, ada yang sedang berlarian berpacu di dalam ruang tunggu, dan berbagai macam polanya. Terus apa yang dirasa oleh bapak di sebelah? Bapak ini tidak peduli dengan anaknya. Ini perasaan bapak yang berada di sebelah yang punya anak tadi. Bapak ini tidak pedulikan anaknya, bapak ini tidak dididiknya anaknya, bapak ini acuh saja kepada anaknya, dan berbagai macam pikiran yang muncul di otak bapak yang di sebelah bapak yang punya anak tadi. Akhirnya beliau menengok bapak yang cuek saja kepada anaknya, kesal luar biasa. Jadi sakit hatinya, kesal melihat bapak tadi membiarkan anaknya mengganggu orang banyak di ruang tunggu kapal tadi. Terus akhirnya karena sudah sangat terlalu kesal, terus bapak tadi mencoba mendekati bapak yang cuek terhadap anaknya. Setelah didekati, disampaikan anak bapak hampir jatuh. Anak bapak memanjat pagar kapal. Nanti jatuh anak bapak. Anak bapak sudah mengganggu orang banyak, hidup matikan TV. Anak bapak berlarian, anak bapak sudah robek majalah di kapal. Jadi karena sudah seperti itu, apa sebenarnya yang terjadi? Bapak tadi mencoba mencari tahu apa yang terjadi sama bapak ini. Akhirnya bapak itu bercerita. Pendek cerita, bapak itu mengatakan, "Bapak, saya sedang mengalami musibah." "Apa musibah bapak?" "Istri saya kemarin minta izin pulang kampung karena ada urusan. Tahu-tahu sampai di kampung terpeleset di WC. Terus istri saya meninggal. Jadi saya bekerja dan saya harus pulang kampung. Anak ini tidak biasa dengan saya. Anak ini biasanya dengan istri saya. Jadi inilah yang saya pikirkan, apa yang akan terjadi nanti kalau sekiranya anak saya 5, biasanya istri saya yang mengurus, tahu-tahu hari ini sudah meninggal dunia. Jadi inilah yang terpikir oleh saya." Terus mendengarkan cerita tadi, bapak tersebut akhirnya berubah. Dari marah, pandangannya dari marah, akhirnya menjadi kasihan. Setelah bapak tadi tahu apa persoalan dari bapak yang sebelah tadi. Jadi mungkin barangkali ini yang mengajak kita untuk merubah budaya positif. Tambah lagi seperti kita, tentu inilah yang menjadi tugas kita bersama. Berat memang merubah paradigma pikir kita terhadap persoalan-persoalan banyak tentang anak kita. Tetapi barangkali ini yang akan kita bersamai. Setelah itu dengan adanya pola pendidikan Ki Hajar Dewantara ini menunjukkan bahwa setiap anak punya tingkatan. Ada yang patut dicontohkan dari depan, ada yang kita giring, kita yang dampingi, ada yang kita dorong. Berarti tidak semuanya harus kita menjadi repot karenanya, karena sudah ada yang sudah bisa. Berarti anak yang akan kita bersamai tentulah anak yang perlu kita dorong luar biasa ini. Ini barangkali Bapak Ibu yang akan kita, apa pola kita ke depan yang sebaiknya, tentu Ibu Tis sudah nampakkan pandangan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu Mul. Memang sama konsepnya dalam perubahan paradigma ini. Bahwasanya ya kita memandang sesuatu itu dari segala sisi. Depan iya, belakang iya, samping iya. Karena orang yang cantik di depan belum tentu
bagus cantik dari belakang, rupanya kurus kering dia gitu ya. Kemudian orang yang nampak ramping dari samping belum tentu ramping dari depan gitu. Jadi memang seluruh sisi. Ya betul seperti itu Bu Mur. Karena kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu materinya, karena udah disinggung oleh Bu Mur nih tentang budaya positif. Lebih baik kita lanjutkan dulu tentang budaya positif itu. Oke. Nah, kenapa harus ada tentang budaya positif? Budaya positif ini dalam perubahan yang positif diperlukan kerangka acuan untuk melihat dunia dan bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma, skema pemahaman, dan aspek lain tentang realitas kita. Gini, konsep kita hari ini adalah tidak jauh dari siswa, karena kita adalah sebagai gurunya. Jadi konsep kita yang akan kita ubah itu adalah tentang manusia. Yang kita ajar hari ini bukanlah robot yang ketika kita masuk ke dalam kelas, ya bu, tidak seperti itu. Paradigma berpikirnya tadi, kenapa kami mencoba mengambil gambar otak tadi? Karena otak-otaknya yang aktif dari rumah itu kita nggak tahu Bapak Ibu. Ternyata di rumah dia diteriakin orang tuanya, yang aktif malah batang otak gitu. Ternyata di meja piket terlambat lagi, ditegur lagi, melawan lagi. Kenapa? Karena yang aktif tadi itu adalah batang otak anak gitu. Jadi kemudian, nah sekarang kita coba ubah paradigmanya. Ya, ini kalau kita lihat dari stimulus respon, kita mencoba melihat bagaimana kita mengubah paradigma itu. Dari stimulus respon tentang dunia, realitas adalah atau kebutuhan kita sama. Kalau kita menilai bahwa Bapak Ibu, anak IPA 1 itu secara akademik dia bagus semua, saya mengajarkannya dengan cara ini sudah nyambung, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu, kita ajarkan mereka seperti itu, ternyata ada 3 orang di belakang sana yang tidak paham sama sekali apa yang kita maksud dari pola ajar kita. Artinya kita tidak bisa menyamakannya. Nah, kita ubah menjadi kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan siswa-siswa itu berbeda. Dia orang visual itu pantang oleh orang kinestetik. Sebelah ini kinestetik semua. Saya orangnya kinestetik ya Bapak Ibu. Ciri-ciri kinestetik itu mudah. Ketika ngomong dia akan gerak-gerakkan tangannya, akan selalu bergerak-gerak. Akan kalau ada anak kita main pensil, kakinya gitu. Mereka kinestetik gitu. Pantangan oleh orang visual. Orang visual harus fokus, harus lihat, harus fokus. Bacaan harus distabilo, baca lagi. Coba bayangkan ketika orang kinestetik satu kelompok dengan orang visual, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Orang visual akan semakin rendah nilainya. Nah, amannya orang audio visual, dia bisa dengarkan orang kinestetik, dia bisa nyambung dengan orang visual, amanlah orang audio visual. Bahaya ketika Bapak Ibu misalnya mengelompokkan anak kinestetik dengan anak visual, anak kinestetik kakinya garik-garik, tangannya gerak-gerak gitu ya. Kemudian anak visual harus fokus, yang belajar tengah malam saja dengan suara jangkrik dia pusing. Nah, bagaimana ini? Nah, ini melalui sekolah penggerak mungkin akan lebih diapakan nanti ya Pak, untuk masalah gaya belajar ini Bapak Ibu. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama. Kalau masih itu dalam pikiran kita, kalau keanekaragaman hayati ini dijelaskan dengan cara seperti ini, anak rasanya sudah paham menurut Bu Mona misalnya. Nah, kita harus perbandingkan dengan anak kinestetik. Dia hanya dengan melihat seperti ini. Kalau nak nampak dia yang seperti apa yang keanekaragaman hayati itu dia nggak paham Bapak Ibu. Pola Bu Dewi dengan anaknya mungkin bisa dicontoh. Yang bunga itu seperti apa, kelompaknya bagaimana, serbuk sarinya di mana. Bunganya yang dihadirkan itu yang dibutuhkan oleh anak-anak kinestetik. Nah, kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang perlu kita ubah sekarang, bahwasanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ketika kita sudah bisa mengubah ini, rasanya tekanan tadi akan semakin berkurang Bapak Ibu. Oh iya, mungkin anaknya seperti ini karena ini gitu ya. Jadi kemudian perilaku buruk dilihat sebagai salah satu kesalahan. Ini yang sering kita lakukan, termasuk saya. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa anak melakukan ini? Ternyata
dia ingin diperhatikan. Kenapa anak melakukan ini? Saya di rumah tidak diperhatikan, Bu. Saya mau ibu perhatikan saya, gitu. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini yang harus ditekankan kepada diri anak. Hanya saya sendiri yang mampu mengontrol diri saya. Kenapa? Karena sehebat apapun kita, Bapak Ibu, kerjakan itu nak, selesaikan ini nak, dia kerjakan. Tetapi kalau motivasinya ekstrinsik, hasilnya tidak akan nyangkut gitu. Kemudian saya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di sini kita ubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi seorang guru sudah mulai berpikir kalau gagal di plan A, plan B-nya ada gitu. Kemudian kalau remedi untuk KD yang ini, bagaimana mensiasatinya untuk pertemuan berikutnya, KD berikutnya tidak banyak lagi yang remedi gitu. Kemudian metode berpikir menang kalah. Ini sering kita apakan. Yang terlalu pintar kita mencolok biasanya, yang terlalu rendah kita agak kurang perhatian, termasuk saya Bapak Ibu. Kemudian modal berpikir menang-menang. Semua anak itu memiliki kemampuan, setiap anak itu memiliki potensi yang kita sebenarnya bisa kembangkan semuanya gitu. Ketika dia potensi kognitifnya kurang, mungkin secara emosional dan yang lainnya bisa dinaikkan. Dia anaknya istilah kitanya pauta, Bapak Ibu, dia memiliki potensi verbal loh. Potensi verbal ini ketika dikembangkan dia bisa menjadi motivator, dia bisa menjadi ahli hukum yang baik nanti gitu. Dia bisa menjadi pengacara. Kenapa? Karena dia ada dasar potensinya, pangece. Nah, kemudian anak ini pendiam sekali. Bisa jadi anak ini memiliki bakat numerikal yang luar biasa juga. Kita bawa dia ke ranah di luar layar gitu. Next, please. Nah, kita masuk kepada disiplin positif dan motivasi. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Seorang anak akan bisa diatur kalau ada tata tertib atau aturan-aturannya. Kemudian ada teratur, patuh dengan peraturan, baru disebut sekolah tersebut disiplin. Kita sering menganggap seperti ini. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan adanya sanksi atau hukuman. Padahal itu semua berbeda loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena belajar tentang disiplin positif, kita tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ini boleh loh Bapak Ibu. Hukuman boleh dilakukan kalau tidak ada cara lain-lain. Artinya dalam pikiran seorang guru, dia tetap seperti yang saya sampaikan tadi. Saya tetap berpikiran bahwasanya marah juga alat pendidikan. Anak tidak akan paham ketika kita tidak tegas dengan dia. Sehingga dalam konsep otak juga bahwasanya terkadang kita perlu tekan otaknya supaya tidak membangkang batang otak tadi seperti itu. Nah, di sini kita menyatakan bahwasanya disiplin yang dimaksud KHD ini adalah disiplin diri. Jadi lagi balik ke diri Bapak Ibu yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal. Disinilah peran guru, motivasi eksternal tadi. Kemudian, sementara merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap memerintah diri sendiri. Ini yang belum dimiliki oleh anak kita, Bapak Ibu. Dia belum bisa mengontrol dirinya dengan baik, dia belum bisa memerintah dirinya sendiri sesuai dengan apa goal atau tujuan yang akan dicapainya. Ini yang akan kita coba bantu mengembangkan, tapi tidak mudah karena kita harus membimbing dia dari kelas 10. Kalau kita sudah sadarnya di kelas 12, waktunya sekitar 3 bulan lagi, itu mungkin persentasenya akan lebih kecil untuk mengubah ini. Nah, oke, ya. Oke. Ini materi Miss Mary kemarin Bapak Ibu, Canva saya coba. Ya, coba langsung dan ini baru hasilnya. Mudah-mudahan narasumber puas ya. Nah, ini
si eh, dalam guru penggerak Bapak Ibu dan sekolah penggerak nanti kalau kita jadi insya Allah bahwasanya ada beberapa teori-teori yang diambil, yang diadopsi di sana. Ini juga si Diane Gostan namanya menyatakan bahwasanya disiplin berarti belajar seseorang murid harus paham alasan mengapa mereka mengikuti suatu pendidikan tertentu. Jadi kalau dia belum tahu alasannya, cenderung tidak disiplin seperti itu. Jadi kalau dia kenapa ngambil SMA nak? Ya disuruh orang tua bu. Ini perlu kita arahkan kepada tingkat kedisiplinan. Dan ini yang banyak di sekolah kita sebenarnya. Kemudian disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dan tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Ini Bapak Ibu yang harus kita kembangkan sebenarnya, dan ini tidak bisa oleh salah satu guru mata pelajaran saja, butuh kerjasama dari tim, super tim kemarin yang disampaikan oleh Pak Abi juga bahwasanya itu yang akan mampu mengubah budaya sekolah tersebut. Kalau hanya misalnya Pak Jamal saja yang maunya budaya positif atau Miss Mary saja atau saya saja, tidak akan berhasil. Kenapa? Karena kita satu sistem. Sistem ini tidak bisa diubah. Tidak bisa satu saja mundur Bapak Ibu, harus digantikan oleh yang lain. Masih terbayang oleh saya gambar burung-burung yang kemarin digambarkan. Seperti itulah kita menakodai anak-anak kita hari ini gitu. Lanjut, Miss. Oke, nah ini 3 motivasi perilaku yang ada pada siswa kita dan mungkin kepada diri pribadi juga Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak kita masih banyak yang berada pada ranah ini. Level 1 motivasi itu dia hanya untuk tidak menghindari kenyamanan atau hukuman. Dia datang cepat supaya tidak dihukum. Dia datang masuk kelas dengan teratur supaya tidak kena tegur. Masih itu dulu ranah motivasi yang dimiliki anak kita. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini masih banyak anak kita kalau dia juara yang diharapkannya reward, pujian, imbalan seperti itu ya. Sebenarnya dari 3 perilaku itu yang harus dimiliki oleh seseorang, apakah itu anak atau guru, adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau ini yang sudah menjadi motivasi Bapak Ibu, itu adalah sudah motivasi dari dalam. Dia tidak akan dipaksa lagi untuk tidak datang terlambat. Dia tidak akan dipaksa lagi untuk duduk di dalam kelas menunggu guru. Dia tidak akan dipaksa lagi untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Dan ini adalah tingkatan motivasi terhebat yang dimiliki oleh seseorang. Kita juga harus paham Bapak Ibu, motivasi itu dia naik turun. Kadang bagus sekali. Kalau Bu Ezi masuk motivasinya bagus misalnya ya, karena Bu Ezi mengajarnya luar biasa, sangat ini gitu. Kemudian masuk Bu Tis, Bu boleh. Nah seperti itu. Artinya motivasi itu dia gak naik turun. Dan bagaimana guru bisa mengontrol motivasi tersebut? Salah satunya melalui nilai. Dan nanti kita akan belajar tentang penilaian Bapak Ibu, bagaimana penilaian itu bisa nampak kontrolnya oleh guru yang kalau motivasi anak itu turunnya terlalu jauh, berarti kita juga harus introspeksi diri kita juga bagaimana dia dalam proses pembelajarannya seperti itu. Nah, lanjut Miss. Nah, ini selain motivasi positif yang harus kita kembangkan dalam kelas, yang perubahan paradigma dalam kurikulum baru kita hari ini adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Kalau selama ini kita pertama masuk misalnya wali kelas membuat peraturan kelas, sekarang kita ubah namanya menjadi keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan?
Karena kalau kita sudah yakin, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya mengendarai sepeda motor ke pasar menggunakan helm. Kalau masih helm itu dipakai nanti takut kena razia, itu masih taat aturan namanya, lebih kepada peraturan. Tetapi kalau kemana-mana Bapak Ibu pakai helm, rumahnya hanya di Kota Baru tetap pakai helm ke sini misalnya. Kenapa? Kalau jatuh kepala aman. Itu sudah kepada keyakinan. Begitu juga dengan kelas Bapak Ibu. Menurut si dosen ini, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Lagi-lagi yang dibutuhkan dalam proses pendidikan itu adalah motivasi intrinsik. Hebat pun gurunya memotivasi Bapak Ibu, nak belajarlah, baguslah nilainya, nak ini nanti kamu SMPTN loh, terima di UI loh, UGM loh, keluarganya juga motivasi, itu masih dari luar. Dalamnya kalau menolak, dia tidak akan menjadi apa-apa. Nah, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik ini, ketika dia motivasi dalam diri itu muncul, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat. Kita bisa memetakan ini Bapak Ibu, mana anak yang motivasi intrinsiknya bagus, mana yang belum. Kemudian untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, bagi anak-anak yang motivasi intrinsiknya bagus, ini akan mudah menggiringnya. Cuma kita hati-hatinya lagi lingkungan yang mempengaruhinya gitu. Nah, nanti Miss. Nih, pembentukan keyakinan kelas. Ini memang di kelas Bapak Ibu. Pembentukan keyakinan kelas ini, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau keyakinan kelas ini bahasanya lebih positif Bapak Ibu. Misalnya gini, datang tepat waktu, seperti itu saja. Kalau kita membuat tidak terlambat, itu kan lebih kepada negatif bahasanya ya. Kalau keyakinan kelas ini lebih kepada positifnya, peduli, saling menghargai, saling menghormati guru dan teman, seperti itu. Kemudian mengerjakan tugas tepat pada waktunya, membuang sampah pada tempatnya. Bahasanya pendek tapi teringat oleh anak. Kenapa? Ketika terjadi persoalan, kita tanyakan lagi keyakinannya. Dan dalam membuat keyakinan kelas, seluruh pihak dilibatkan. Kita sebagai guru yang setiap hari masuk kelas, kita pertama itu buat keyakinannya dulu Bapak Ibu. Dengan jam Ibu, kita diskusikan keyakinan kelas jam ini ya, apa yang perlu? Ini. Kita himpun semua, kita bacakan ke dia. Ada yang perlu ditambah, ada yang perlu dikurangi. Tidak Bapak, tidak Bu, tidak. Baru itu kita tulis. Ketika ada yang melanggar keyakinan ini, kita berhak untuk memanggil dan melakukan pembinaan kepadanya gitu. Contoh keyakinan kelas, tepat waktu dan aktif di kelas, seperti ini bahasanya Bapak Ibu, peduli, saling menghargai dan membantu sesama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Nah, seperti ini bahasanya. Lanjut. Nah, ini kenapa seseorang bermasalah? Karena ada salah satu kotak yang tidak terpenuhi. Ya, saya takut bahasa Inggris ini salah pengucapan nanti. Ya, ini ada yang cinta itu belonging, apa guys? Survival, bertahan hidup. Nah, seseorang ketika dia kebutuhan dasarnya yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Makanya dia terkadang, Bu izin Bu pengen makan. Kenapa? Karena dia ada kebutuhan bertahan hidupnya. Yang kedua ada kebutuhan akan kasih sayang. Tuh yang gambarnya love Bapak Ibu. Nah, dia ke sekolah terkadang karena kurang kasih sayang dari rumah. Dan ini yang mereka harapkan dari kita. Ketika kita cuek, dia buat cara supaya kita memperhatikan mereka gitu. Kemudian ada fun, mereka ingin senang, ingin kesenangan. Kemudian ada freedom, ada kebebasan, dia ingin bebas. Jadi kalau ada anak yang setiap sebentar izin Bu, dia ingin mengembangkan ini kebebasannya. Mungkin di rumah dia terkekang, mungkin di rumah dia seperti ini gitu. Kemudian ada power, ada kekuasaan yang ingin dia dapatkan. Dia ingin dihargai, ingin dimengerti oleh gurunya gitu. Kemudian nah, ini kebutuhan dasar ini
tidak hanya siswa, kita pun sangat ini Bapak Ibu membutuhkan untuk memenuhi ini. Kenapa? Karena memang ini kalau salah satu saja tidak terpenuhi, timbullah masalah. Dan masalah itulah yang nanti yang akan memicu terjadinya hal-hal lain untuk yang lebih besar lagi. Terkadang dia menjadi cabut, menjadi alfa, terlambat dalam proses PBM. Dan kalau di kita imbasnya, kalau tidak terpenuhi salah satunya ya kita kontrol emosi kurang bagus, pemarah, seperti itu. Dan mungkin itu saja pengantar dari budaya positif ini, lanjutkan oleh Miss Mary, Bapak Ibu, karena ada beberapa pembahasan lagi. Setelah itu baru kita diskusi lagi.